Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wala ahli wasoi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ustadz Dudi Mutakin yang memang kita sudah lama ditunggu-tunggu sebetulnya ini Pak gitu. Kebetulan aja acaranya waktu saat itu ada kesempatan untuk berbicara dengan Pak Ustadz. Pada hari ini cukup berbahagia kita. Inilah memperkenalkan mungkin Masjid Al-Ikhlas ini baru kurang lebih 5 tahun didirikan di kompleks kita ini, dan barangkali Pak Dudi Mutakin baru menginjak ke masjid ini, dan mudah-mudahan nanti akan bisa lancar dan seterusnya kita bertatap dengan beliau. Jadi syukur alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita untuk memberikan pandangan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Oleh karena itu, mangga Pak Ustadz dihaturanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya paling kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiasa dialitan suantana. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, sebelum saya mulai ini bikin komitmen dulu. Ibu yang ada di luar bisa masuk ke dalam? Harus Bu, kalau tidak serius berarti. Jadi mudah-mudahan bisa kumpul kita di sini sebagai ungkapan silaturahim yang pertama. Yang kedua, kita siapkan tanpa handphone, ya. Handphone disimpan, terus simpen sakuan, ya. Udah. Kenapa tanpa handphone? Sebab ya bagaimanapun juga terganggu lah ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ikhlas lillahi ta'ala kita dengarkan ini. Kita sampaikan, insya Allah saya ikhlas, mudah-mudahan hadirin juga sama-sama ikhlas. Hadirin, usia saya sudah usia ba'da asar, mungkin ba'da maghrib sekarang, ya. Usia nusiap merarawat. Pertanyaan saya sebelum kita tutup usia, Bu, pilih tuh kan, tidak ada handphone Bu, pilih. Surga itu lebih baik tidak dari dunia? Asli ya, lebih baik atau tidak? Ini tegang gini. Mana yang lebih baik, surga dunia? Oke. Kalau surga lebih baik daripada dunia, mending pilih dunia atau surga? Pilih dunia atau surga? Surga lah ya, jelas surga. Oke, kalau pilih surga, pilih Bu, Pak. Pilih meninggal sore ini dijamin ke surga, atau pilih meninggal 10 tahun lagi dijamin ke surga? Tidak. Pada kami oke. Tidak naon 10 tahun juga dah pasti ke surga kan itu. Meskipun nggak apa-apa 10 tahun juga pasti ke surga kok. Oke. Kenapa saya yakin hadirin semua ahli surga? Nggak semua orang mau ke masjid, ya kan? Nggak semua orang tapi kan ada orang berhalangan dah. Mana yang kita pilih? Rumah sahabat, rumah teman, rumah keluarga, atau rumah Allah? Jelaslah pilih rumah Allah kan itu. Oke. Jadi pilih mana hari ini ke surga atau 10 tahun lagi ke surga? Oke, 10 tahun. Kita ganti, hari ini mati ke surga, 10 tahun lagi mati ke surga. Matinya kita ganti kalimatnya. Mending hari ini dapat uang 100 juta, mending 10 tahun lagi dapat uang 100 juta.
Ari karena duit nyata eta. Artinya nilai surga tidak lebih hebat daripada uang. Sepakat? Wajar kalau akhirnya kita selalu saja hidup dalam kegelisahan, takut dan lain sebagainya. Bahkan kita ingin anak kita soleh pun soleh yang menenteramkan hati kita. Ibu ingin punya cucu soleh? Soleh pisan mau? Ibu teh ngasih motor sama cucu, terus cucu teh pergi sekolah, kasihin ke guru agamanya di sekolah, setuju? Eta teh soleh pisan, setuju tuh? Ente. Ibu ingin punya suami soleh pisan? Alhamdulillah. Ini luar biasa apa? Ibu-ibu pengen yang soleh-soleh. Suami saking solehnya dia pisan kajanda daripada sangsara terus ditikah, mau? Soleh pisan, setuju? Nah, setuju pisan pada kayak soleh pisan. Oke, itu saja. Jadi ini adalah ungkapan bahwa kita ternyata ngakunya beriman tapi belum cukup kuat, ya kan? Oke, kita kuatkan. Bu, khusus ibu-ibu, yang memberi rezeki Allah atau yakin Allah memberi rezeki? Kalau suami meninggal rezeki tetap ada? Halo? Serius ya Bapak Ibu? Suami meninggal rezeki tetap ada? Oke. Yang memberi rezeki Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani. Saya tidak takut miskin karena bersama saya ada Allah yang Maha Kaya, kan itu. Udah. Dan saya yakin sekali Allah bersama saya. Dan itu sudah terbukti. Saya urus madrasah 23 tahun gratis boarding school. Saya urus makannya, saya urus honor gurunya sendiri. Tidak ada donatur. Alhamdulillah saya tidak dimiskinkan oleh Allah karena saya yakin Allah Maha Kaya dan Allah selalu memberikan kos, memberikan biaya, ongkos kepada siapapun yang beribadah. Bapak sudah pensiun Pak, sudah tidak usah khawatir takut tidak ada rezeki, ibadah aja pasti dikasih ongkosnya kok sama Allah, pasti. Kunona ibadah ang sekolot, bukan. Kunona ibadah saya ingin mengabdi kepada Allah. Itu bukan karena usia tua belum tentu meninggal kan? Ayah kolot maut ayah. Ya. Begini, sakit kanker itu banyak sekali orang meninggal. Apakah benar sakit kanker itu penyebab kematian? Halo? Betulkah sakit kanker penyebab kematian? Bukan. Sekarang gini, ada yang sehat meninggal? Boleh disebut bahwa sehat penyebab kematian? Adil pisan. Jadi penyebab kematian apa? Dia meninggal kebetulan sedang kanker, betul? Dia meninggal kebetulan sudah sepuh. Dia meninggal kebetulan sedang sehat. Jadi yang membuat kita meninggal siapa? Tetap Allah. Mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Jadi kunaon ibadah geus kolot? Bukan. Kunaon ibadah wajib. Geus kolot, nanti anak muda ngomong yang ngewe nungguan kolot si abah, kan gitu. Jadi jangan, ibadah itu bukan karena sudah tua, karena memang harus aja. Dan kebetulan kesempatannya sekarang. Nah kemudian berikutnya Pak, ini supaya meyakinkan bahwa kita ahli surga. Sudah diampuni oleh Allah dosa? Sudah? Ibu sudah diampuni dosa oleh Allah? Berarti belum sampai ya hadisnya. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka diampuni dosanya, beres ini. Kecuali musyrik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Seluas apapun dosa kita akan Allah ampuni sepanjang kita beristighfar. Ada lagi kalimat tadi salat subuh. Salat. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan salat itu menghapuskan dosa. Jadi sudah dihapus dosa, udah aman Pak, tenang mereka aman, sudah tidak punya dosa. Syakaratul maut sakit tidak? Cek saha? Nyenyahuanan, ya, cek cenah. Rasulullah pernah meminta kepada Jibril saat Rasulullah akan hembuskan nafasnya terakhir dalam kondisi berkeringat dan berat. Kata Rasulullah meminta kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, jangan ada lagi umatku yang merasa sakit dengan syakaratul maut ini. Jibril pergi sejenak dan kembali lagi, kemudian Jibril mengatakan, Allah mengabulkan keinginanmu. Semua umat Rasul tidak akan merasa sakit saat menghadapi syakaratul maut. Tenang pada kayak mau nyeri, diampuni sudah, kantun maut beres.
Saha ibuna ya ibuna. Sarangkana mana? Sarangkana. Itu. Jadi insya Allah surga terbaik, diampuni sudah, syakaratul maut, tidak sakit, tinggal iman kita perbaiki. Dan jangan salah, karena ketidakberimananlah atau karena imannya tipislah maka terjadi perjalanan menuju su'ul khatimah, perjalanan yang buruk. Kapan? Jangan pernah berpikir bahwa orang tua itu damai. Ibu 70, bapak 71 dianggap damai gitu. Ente sama dengan yang muda. Keheul aya. Kamu ari muda mah yang masih muda mah sararengit keneh. Iya. Saya tidak akan nyebut bau PPO, tapi rada rudet. Oke. Naon alaeunana? Banyak, saya menyaksikan banyak sekali, masya Allah, orang sesudah berusia tanpa kontrol dia bertengkar suami istri, kemudian salah satunya meninggal di tengah pertengkaran. Itu husnul khotimah bukan? Bukan. Mungkin terjadi, mungkin. Ibu suka nyentak bapak. Apa naon eta? Osok kene nyentak. Jangan bu, ibu tekan fast track ya, dari hati langsung ke lisan, dari pikiran langsung ke lisan, langsung jalan tol. Kalau bapak kan kepikiran, apa dipikir dulu, dipertimbangkan dulu. Ibu bau badan aja bapak nggak berani ngomong. Tuh mulek ya, sampai akhirnya ngomong ulah, kasih tahu jangan, mikir terus bapak teh hanya untuk memberitahu ibu mulek. Sampai akhirnya nggak jadi nanti juga mandi beres ya. Bapak teh hari bapak bau badan, kira-kira ibu langsung negur tuh? Langsung. Itu karakter wanita. Hati-hati bu, bapak mulek langsung, bapak tuh mandinya, mandi atuh. Cek bapak tuh lauk emas, mandi unggal poe hanyir we. Tuh ucing seger we tuh mandi. Jadi itu langsung ngajak pasea. Bukan ngajak pasea karena memang begitu tabiatnya, langsung dari apa yang dia rasakan dari apa yang dia pikirkan langsung ke lisannya. Oke, mungkin nggak ini menjadi penyebab pertengkaran? Sangat mungkin. Dan hidup kita sering sekali mood-moodan ya. Kalau tadi di luar kata Pak DKM tergantung mood. Jangan. Kita manage mood kita oleh agama, oleh ibadah. Hadirin, kenapa demikian? Bapak punya cucu Pak. Oke. Ketika cucu kecil yang bapak punya itu yang 2 tahun, 1,5 tahun, dia tersenyum, indah tidak Pak? Senyumnya kita tunggu nggak? Oke, senyum. Kenapa? Si cucu kita tuh kalau senyum kita bahagia ngelihatnya. Bersih hatinya Pak. Tegaduh nanaon, hatena teh bersih. Itu cucu. Ayeuna istri bapak senyum, bapak bahagia tuh. Langsung mikir, halah yang naon yang gesurah-suri kacau. Stres, istri senyum bapak stres. Kenapa? Karena isi hati ibu tidak sebersih si kecil, gitu kan? Nah, tugas kita kembalikan hati kita yang dulu Allah berikan bersih. Saat kita bayi, pulangkan lagi hati kita kepada Allah dalam keadaan bersih. Ruangan ini bersih, tertutup. Pas sudah agak lama dibuka, kira-kira aroma yang terciumnya segar atau menyesakan? Bersih. Segar tidak? Segar. Kalau ruangan ini kotor, ada borang-borang apa gitu, ditutup, pas dibuka, aroma yang keluar tercium segar, sesak, apa menyesakan. Kalau hati kita bersih, kalau hati ibu bersih, hati bapak bersih, sedikit saja bapak bicara itu menyegarkan. Calon presiden mungkin tergantung rasa cinta ya, pada siapapun silahkan, tapi pas dia bicara kalau hatinya bersih, seger kedengernya. Ini tuh mual kampanye. Hanya memang saya oleh cucu disebut abah gitu enggak, saya enggak kampanye enggak. Tadinya saya disebut, saya ingin oleh cucu dipanggil akang. Cucu saya lari akang ya, resep, senang saya ngedengar cucu manggil saya akang, saya suka itu.
ngasangorade akang tapi tetangga semua ngabahkeun gagal we. Jadi we abah oke. Jadi segarkan, bersihkan hati kita sehingga suara yang keluar menyegarkan. Menyegarkan kata siapa? Kata yang suka kebersihan. Tapi menyegarkan kata orang yang suka yang kotor-kotor mungkin tetap aja itu tidak menyegarkan. Seperti dongeng pun bapak saya dulu pernah ceramah dan dia cerita. Dalam ceritanya dia bilang ada tukang sampah masih pakai baju dinas, beres sampah. Dia masuk untuk membahagiakan istrinya, pergi ke toko parfum untuk beli parfum. Pas masuk langsung pingsan itu tukang sampah. Atuh katanya ya, pegawai parfum itu akhirnya ngasih kolonyo. Bahasa dulu kolonyo kan, ngasih kolonyo. Aya nu apal kolonyo? Mun apal geus kolot gitu ya. Iya, da baru dak ngorama teh apal kolonyo. Apal teh kolonyo? Henteu nya henteu, masih muda. Kasih kolonyo, udah dikasih kolonyo teh tidak sembuh, tidak ciuman. Terus ada temennya nyari-nyari dia. Pas ketemu di toko parfum, temannya masuk. Pas masuk dipeluk itu si teman yang sama-sama petugas sampah. Langsung sadar. Jadi yang membuat dia sadar apa? Bau sampah. Kebiasaannya lah yang akan kalau kebiasaan kita aromanya seperti ini, itu kebiasaan kita. Jadi jangan salahkan mereka yang pilih Prabowo, pilih Ganjar, pilih Anies, jangan salahkan. Kebiasaan berpikirnya lah yang akan mendukung ke sana kan itu ya. Kebiasaan hidupnya lah yang akan mendukung, tidak ada yang salah. Silahkan saja. Kalau saya selalu sudah 2 tahun lebih berdoa, ya Allah anugerahkan kepada Indonesia pemimpin yang Kau ridhoi, yang membuat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warubun ghafur kan itu. Oke. Nah sekarang kita semua tahu ya bahwa bayi hatinya bersih. Tugas kita antar hati kita untuk tetap bersih pada saat pulang. Jadi fungsi rumah tangga apa? Saling mengantarkan dan menjaga kebersihan jiwa pasangan. Sepakat? Bu, saya nggak pernah marah bu sama istri saya. Istri saya juga nggak pernah marah sama saya. 40 tahun loh kami bareng. 40 tahun. Hanya di akte umur saya hari ini 42. Aktenya dibuat baru 42 tahun yang lalu. Selama 40 tahun saya tidak marah sama istri, meskipun istri salah. Ya, meskipun istri saya udah salah mah biasa, betul tuh. Bapak pernah salah? Pernah salah Pak? Oke, ketika salah Allah langsung negur nggak? Dicekek misalnya ke Allah? Itu kan? Oleh Allah diapakan? Digiring kita, dituntun kita sampai akhirnya kita benar, betul? Kenapa saat anak salah, istri salah, suami salah, kenapa tidak dituntun untuk akhirnya jadi benar? Kunaon bet disentak. Bu, ini saya tanya dulu ke ibu, ada nggak marah ibu yang membuat suami jadi baik? Aya tuh, sumpah henteu. Kieu tuh. Ada nggak nasihat istri yang didengar oleh suaminya? Tanyakeun. Hari tawe nyanya teh bisa dicekek. Henteu itu teh. Nggak ada nasihat istri, nggak ada yang didengar sama suaminya lewat itu. Masih perlu kita menasihati suami, asa teu kudu, ya kan? Masih perlu kita marah sama suami, asa teu perlu kan itu ya? Nggak perlu, biarkan saja Allah. Cukup kita memberitahu wa ma alaika illa balagul mubin, tugasmu menyampaikan sejelas-jelasnya. Sudah, salah Pak, beres. Suami pakai sepatu kenca dua nana, amak jangan. Marah jangan, cukup ngasih tahu papa sepatu kiri dua-duanya, cek bapak teh baik ya sudah ilujeng beres. Nanti juga giliran pegal pasti tuker kan gitu ya, antap kan. Kenapa harus marah? Cik, apa alasan ibu marah ketika suami pulang di pipi ada lipstik? apa alasannya? Halo, alasannya naon? Kenapa? Nggak boleh emang di pipi suami ada lipstik? Nah ini berarti belum paham. Begini, hari dulu yang nikah ibu bapak? Dua-duanya? Yang menikahkan orang tua dari perempuan, orang tua dari laki-laki? Dari perempuan. Yang dinikahkan oleh orang tua yang dari perempuan itu siapa?
Anaknya kan itu, ari anaknya yang perempuan laki? Perempuan. Yang lakinya anak siapa? Anak orang lain. Dinikahkan tidak? Tidak. Mertua saya, ibu bapaknya istri saya bicara, Dudi, bapak nikahkan anak bapak kepada Dudi dengan mas kawin seperangkat alat sholat berikut surat wakaf dan marbotnya dibayar kontan. Oh, itu apa masjid wakaf itu. Dah, saya terima nikahnya anak bapak kepada saya. Jadi yang nikah anak bapak atau saya? Anak bapak. Perempuan laki-laki yang nikah? Dinikahkan oleh bapaknya. Saya nikah tidak? Tidak, saya menerima nikahnya dia, kan itu. Hari menerima nikah bukan? Bukan nerima aja. Terus di jalan ayah Neng Enung. Neng Enung. Kan generasi saya mah Enung ngaranna. Ayah Neng Enung, ku bapakna dititipkeun deui. Dudi ka dia. Ku bapak dikawin ke dia. Enung, anak bapak kahidep kalayan mahar naon anu ayana dompet dibayar kontan. Tarima jangan. Ma qabalakum minan nisa, cocok ambil, tidak lewat, bener? Nya da cenah kawin nu ayeuna mah nu kadua katilu kaopat kawinna teh nafsu atuh nya teu ibadah, betul Bu? Betul? Betul, nafsu. Aya teu sih kawin nu teu nafsu? Leuleus. Kunaon jang akad nikah teh leuleus kitu teu nafsu. Aya nu kitu? Nggak ada, semuanya nafsu. Diluruskan oleh agama. Baik. Jadi mulainya dari prinsip itu sudah tentang iman tadi. Sekarang ke prinsip itu. Siapa yang nikah? Ibu bapak? Ibu. Bapak nikah tidak? Tidak. Boleh ibu marah sama bapak? Saya ketitipan onta, saya tampi onta teh. Kalian boleh onta melotot sama saya? Cekek ku aing. Kan gitu merenya. Eta melotot onta bread. Oke. Boleh onta protes sama saya? Pada saat saya bawa onta yang lain? Boleh tuh? Cik pahami onta. Salah. Itu onta dititipkan kepada saya mendapatkan titipan. Yang mulia siapa? Yang dititipkan atau yang menerima titipan? Yang mulia. Saya titipkan air ini seharga 13 triliun kepada Anda. Yang mulia air ini atau Anda? Air lah. Yang dititipkan yang mulia, yang dititipi dipercaya, dan dia akan menjadi mulia kalau sukses menjaga titipannya. Sepakat? Oke. Saya dititipi istri saya sampai hari ini 40 tahun yang lalu. Istri saya cantik karena memang saya meminta kepada Allah, ya Allah, engkau pemilik wanita di muka bumi ini, ya Allah, berikan kepada saya satu hamba-Mu yang mengerti saya hari ini, nanti dan kelak, untuk mendampingi hidup saya sebagai istri saya. Jangan lupa ya Allah kualitas ekspor. Percaya. Dan saya dapat, istri saya cantik sekali, cantik. Sampai hari ini masih gelis kene, puguh kene alaeunana gitu. Pan aya nu teu puguh alaeun dijembel ngajepret. Dijembel pret aya. Oke. Memang ada salah doa waktu itu. Di mana salahnya? Ya Allah, berikan kepada saya, engkau pemilik wanita di muka bumi ini, berikan kepada saya satu hamba-Mu. Nah, itu anu salah nanti. Satu hamba-Mu. Coba mun opat aja kan ya. Itu kesalahan, tenang naon. Tapi kesalahan yang memberi berkah. Sampai hari ini saya tidak repot dengan satu istri. Tapi istri saya sudah nyuruh Pak DKM, nyuruh saya nikah lagi. Ya, mengingat ada teman saya Ustadz, istri seorang wanita ustazah. Dulu 10 tahun yang lalu saya suruh si ibu ustazah, Bu, nikahkan atuh bapak teh, suruh sampai 4 istrinya. Si ustadz nanaunan amek itu marah si ibu ustazah itu, sampai dia nggak mau ketemu sama saya. Ketemu lagi kemarin setelah 10 tahun yang lalu tidak ketemu. Ya bulan Desember lah, liburan. Pas antara tanggal 20-25 itu ketemu. Ustazah kamana wae, saya teh dingin teh. Ustad, capek kunaon? Suami saya stroke. Langsung saya spontan ngomong, nya cek aing ge cenah. Kunaon? Nikahkeun dugi ka opat. Maksudna Ustad,
supaya tong capek diurusna ku opatan. Setuju? Sok Bu, mumpung bapak belum satu kawinkeun. Engke nu hiji ngurus nu hiji ngurus nu tilu piknik kan gitu. Kan nu kadua ngurus nu tilu piknik, nu katilu ngurus nu tilu piknik kan opat ngurus. Mending diurus sendiri, mending raramean, itu aja. Halo? Nya Ustad dan nyeri atuh Ustad kan gitunya bahasana. Betul Bu, dicandung teh nyeri. Halo? Sakit tidak? Cenah we, cenah di ngalaman pan. Nyeri teu? Sakit. Kenapa sakit? Karena se-RW hanya seorang nu dicandung, betul? Saya pergi ke Jakarta, saya goes capek luar biasa sendiri. Saya pergi sendiri ke Jakarta capek. Tapi kalau saya pergi ke Jakarta 100 sepeda, capek tuh? Semangat, nggak capek. Di sini juga se-RW, kalau hanya satu saja yang dimadu, cangkel itu teh. Kemana-mana curhat, kacau salah orang kayaknya kurdi di Tuhan, nangis dia. Tapi kalau se-RW semuanya nyandung, kira-kira capek tuh? Moal. Nanti ibu-ibu di majelis talim di dia moal tidak akan curhat. Biasanya kan curhat kacau salah kacau gitu kan. Nanti mah kalau semuanya se-RW semua nyandung, insya Allah istri-istri ngumpul pengajian Al-Ikhlas. Yang perempuannya ngariung arah ikhlas. Nah, udah gitu teh nggak akan ada curhat, yang ada sharing. Ya, sharing. Pas ketemu teh langsung ngomong nu maneh kumaha, kan gitu. Bener tuh. Ih, sian urang gelo tadi mah. Hari nu maneh greget. Itu. Jadi sok Bu, ibu jangan larang suami ibu nikah lagi, tapi berikan syarat. Apa syaratnya? Mangga Pak mau nikah lagi, asal sa-RW semua nyandung. Beres. Siapa tahu istana kawaluyaan ya. PDKM di sini nikah masal, nanti istana kawaluyaan, RW percontohan nikah bersama. Oh, hiji ge pamajikan riweuh, dua mah moal. Tiga mah kan ada pemuda, Bu, ya Rasulullah saya miskin, kata Rasulullah kawin, udah nikah teh datang lagi kunaon kumaha sekarang udah kaya, kacau Rasulullah ini sok atuh kawin deui. Kadua tah pas nikah lagi datang lagi kumaha sekarang udah makmur, bubuk cenah kitu, makin rubuh kan, kawin lagi kata Rasulullah. Nu katilu nggak datang dia, udah nggak datang ditanya, pas ketemu ditanya lagi gimana setelah 3 istri, jawaban dia nyaris mati, saya nggak bisa hidup. Masya Allah, kata Rasulullah nikah lagi yang keempat. Setelah nikah yang keempat hilang dia, nggak datang lagi kepada Rasul. Pas datang lagi kapan? Ya satu saat datang kepada Rasul dengan membawa puluhan ekor kambing, beberapa belas anak, dan kekayaan lainnya diberikan kepada Rasulullah. Gimana sekarang setelah nih istri kamu 4? Alhamdulillah kami makmur itu. Dan terbukti sampai sekarang Bu, ayat nu istrina 4 miskin. Halo, nu istrina 4 miskin ayat nggak ada. Yang istri 1 miskin ayat mending bengar mending miskin. Lain pilihan. Angeslah kumadinya. Jadi oke, hadirin, siapa yang nikah tadi? Istri. Suami mendapatkan amanah dan itu berat. Saya selalu melihat istri saya sebagai amanat dari Allah. Jadi suatu saat istri saya salah, saya tidak marah, ini amanah dari Allah. Alhamdulillah sukses 40 tahun tanpa pertengkaran. Kenapa saya umumkan? Bukan takabur, bahagia 40 tahun kabayang tuh. Tapi ayah kesal sama istri ada sesak sama istri ada pengen nyekek ada hayang ngebanting pemajikan ayah, tapi semuanya ditahan, tidak boleh ada marah. Ketika ada marah, hati panas tidak? Panas. Setan terbuat dari apa? Api. Jadi siapa yang memanaskan hati kita? Yes. Saya siram dengan air hati saya. Airnya apa? Sodakoh. Sodakohnya ke siapa? Ke istri. Jadi ketika saya kesal sama istri, saya transfer istri saya, beres. Nah, eta mah setuju cenah.
Eta setuju Bu? Baik. Oke, saya transfer istri saya dan alhamdulillah sukses menahan marah dengan sodako. Sekarang pertanyaannya, untuk apa sodako? Untuk apa zakat infak? Cik, zakat fungsinya untuk apa? Membersihkan apa? Oke, membersihkan harta. Harta saya bersih insya Allah. Karena sudah bersih, zakatullah. Kan membersihkan harta, terus bersih yang naon. Artinya zakat itu membersihkan jiwa kita. Rasa cinta kita kepada dunia kita hapus. Sehingga kalau ini handphone ya, ini ada kamera. Kamera ini tertutup oleh sesuatu. Bisa motret nggak? Nggak. Dibuka. Makin tipis, akhirnya hilang penutup ini. Setelah hilang penutup ini bisa motret nggak? Ibu takut meninggal? Takut. Kenapa takut? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena hati kita belum jelas melihat keagungan Allah. Kenapa? Karena masih tertutup oleh cinta dunia. Betul? Cinta dunia menutupi hati kita, membuat kita susah melihat Allah. Melihat keagungan Allah susah. Akibatnya kita takut meninggal. Akibatnya pas disuruh mending ayeuna ka surga, mending engke ka surga, engke milihna teu apal surga teh. Kenapa? Karena hatinya belum bebas. Bebaskan hati kita dengan zakat, infak, sodako. Pak, sudah Bapak kesal-kesal, transfer istri. Ingin istrinya awet cantik, mending awet muda. Mending awet cantik, awet muda. Yang ada yang pengen awet. Bahaya awet muda mah Bu. Ibu umur 80 tahun, wajah 30, muntas di bypass. Nanti teh ada pemuda nanya, "Neng, muntas?" "Mau." Rewas mah. Rewas meureun. Alah sia, nini. Kan gitu. Jadi mending awet muda, mending awet gelis. Awet gelis. Mama, 5 juta skincare. Tah, eta bener. Umur sakieu justru harus membuat istri cantik. Kenapa? Membangun kembali rasa cinta kepada istri. Kenapa? Karena kita harus jatuh cinta lagi. Karena kalau kita panjang umur dan akan renta, kalau kita tidak jatuh cinta lagi, siapa yang akan duduk di sebelah kita? Si eta apa? Bener tuh? Orang teu bogoh, bener? Tapi kalau saya jatuh cinta lagi sama istri, nanti siapa yang akan duduk di sebelah saya? Si cinta kan itu. Betah nggak kira-kira saya sama istri saya? Karena ada cinta. Bangun cinta itu dengan terus dipercantik Pak, istri Pak, ya. Mama 5 juta skincare. Aduh. Mama sebentar, ini 5 juta lagi pedicure manicure. Wow. Kinclong wah. Mama kemarin aku lihat Mama main badminton. Kenapa yang nyangsang betung bukan kok? Ngaprek. Bahe eta betung. Betung bahe ini 60 juta beresan. Kira-kira ngagurilap moal. Oke, kalau di usia saya ceramah sudah usia ceramah umum, ceramah umur, ceramah usia, bukan lagi ceramah dalil. Ya, disampaikan bahwa hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita sepanjang masa adalah ibadah. Sudah, cantikan istri karena dulu juga kita mendapatkannya cantik. Zolim rasanya suami yang tidak menjaga kecantikan istri karena dulu istri kita dapatkan dalam keadaan cantik. Sepakat? Jaga optimal. Laki-laki yang hebat nih, dengar yang muda. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat istrinya, yang membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Lalaki. Itu. Kalau istri bapak makin cantik hari ini berarti bapak lalaki. Suatu saat setelah 15 tahun saya berumah tangga kan, istri saya reuni. Pas reuni bergaul lah istri saya, kan saya duduk di pojok. Karena tamu kan hanya nganter istri saja, diem. Itu teman-temannya bicara, "Umi, ini buki gelis. Si Umi meni anggar kitu ngorawai, meni batur meni arele tinggal si Umi meni gelis kieu." Semua ngomong meni gelis. Apa kata saya di pojok? Bari cicing ningalikeun. Aing. Geus juara. Salakinya geus eueuh deui. Iya, salakinya. Ya. Kan laki-laki yang hebat itu laki-laki yang membuat istrinya makin cantik kan itu. Udah saya jaga kecantikannya sampai hari ini.
Saya coba membangun lagi rasa cinta. Cara membangun rasa cinta dengan ibadah tentunya. Anfiqu mimma razaqnakum, saya infakkan semua rezeki dari Allah kepada siapa? Yang terdekat dulu, kepada istri. Setelah kepada istri beres, baru saya urus madrasah. Saya punya madrasah 23 tahun gratis sampai hari ini, sudah dari tahun 99, maaf 24 tahun lebih gratis. Tuh, tidak dimiskinkan oleh Allah. Tapi saya urus istri saya bikin cantik istri saya. Begini, saya akan makin sayang nggak sama istri? Ya, kalau saya rajin memberi. Ada kucing nih lagi makan, ada kucing lewat, saya kasih cucuk tulang, dia makan ngalimet, nikmat bisa entah kucing makan cucuk apa? Ya, cucuk lauk. Dah, besoknya datang lagi kucing tuh, saya lagi makan, saya kasih lagi. Saya tidak terlalu suka sama kucing, baunya beda lah, saya nggak suka baunya. Terus 3 minggu terus-terusan kucing tuh saya kasih cucuk lauk dah. Terus hilang. Pada saat saya makan, mana kucing? Kira-kira saya nyari nggak? Setelah 3 minggu terus-terusan saya kasih makan, saya nyari. Setelah 3 hari kucing teh datang deh, kucal. Ih, di mana kucal itu mararan tuh mandi? Saya mandiin nggak? Enggak lah, orat atau udah. Makanya nggak mandian batur. Pan kucing teh batur. Oke deh, saya makan lagi, saya kasih cucuk, dia kurang semangat. Karena kurang semangat makan duri ikan, apa yang saya lakukan? Saya cari makanan kucing, ya kan, yang bagus. Saya kasih dia makan sampai kucing itu bersih lagi, terurus makanannya. Hilang lagi. Setelah hilang, datang. Setelah 1 minggu hilang, dia datang dalam keadaan flu. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya browsing, cari mengobati kucing. Cari, ada, kasih madu. Udah kasih madu. Pas istri saya sakit, saya madu juga. Bedanya, ya merek madu, itu mah di madu. Saya kasih. Tidak sembuh. Setelah tidak sembuh, saya bawa kemana kucingnya? Ke dokter hewan, DRH. Dokter Huntu, bawa ke dokter hewan. Sembuh. Jadi Pak, ternyata untuk menumbuhkan rasa cinta tuh beri dengan rasa cinta. Nanti juga tumbuh lagi. Kalau saya marah sama istri, kesel, saya transfer. Kalau istri saya kesel sama saya, apa yang dia lakukan? Dia sajikan makanan enak untuk saya. Dan saya tahu ketika menu di meja makan itu enak, dia sedang marah. Jadi saya langsung settingnya yang lucu, nupi kala sepen, yang istri saya tidak tersinggung, itu kan? Saya makan banyak, aduh Umi luar biasa, sampai dia bahagia kan itu. Jadi kalau dia sedang kesel, dia masak enak. Kalau saya sedang kesel, saya transfer, balance, ya. Bangga nggak Pak? Punya istri benghar, bangga nggak? Bangga. Saya kayakan istri saya, nggak sekumadinya. Di mana saya meninggal, tentram, dia bisa hidup, bener? Jadi, tapi Ustadz, saya tanya, kalau tidak sayang sama istri, kasih aja terus kebaikan. Tidak sayang sama suami, terus kasih kebaikan. Anggapnya ucing. Ini pokoknya kasih terus kebaikan. Itu. Insya Allah akan tumbuh juga rasa sayang itu. Tapi Ustadz, istri saya galak Ustadz. Aduh, sebetulnya saya malas ngasih nafkah sama dia, tapi udah galak Ustadz. Dikasih berapa juga tetap galak. Sudah, kasih aja terus nafkahnya. Ada seorang bapak melihara harimau, galak harimau tadi kurungan. 5 kilo setiap hari daging. Tetap galak. Setelah 13 tahun mati harimaunya. Si bapak yang biasa ngasih makan nangis tuh. Nangis kenapa? Udah sayang. Jadi kalau istri tetap galak setelah kasih nafkah, anggapnya maung. Anggapnya harimau, beres. Gitu, nggak usah jadi rudet lah. Kita mau berbuat baik. Memberi itu bisa tanpa cinta. Tapi kalau sudah cinta, aneh rasanya kalau tidak memberi, betul? Jadi kalau di sini ada suami pelit, pertanyakan cintanya, gitu lah. Asli sok. Dan pelit mah lebih menghargaan duit daripada pemajikan, benar tuh? Itu. Udah ke istri mah udah abisin aja lah. Supaya kita di akhirat gak banyak tanggung jawab, Pak. Ahmad, sih. Non kat, oh si Pak Ahmad itu teman malaikat. Non kat, istri satu. Kamu tadi yang di Kawaluyaan, ya istana Kawaluyaan. Istrinya satu, ya kasep ke istana satu. Sabar. Hari harta habis sama siapa? Istri. Aduh.
Ya sudah, masuk surga tanpa hisab, bahagia tuh. Mending ke surga tanpa hisab atau mending dihisab dulu? Tanpa hisab. Udah kasihin semua sama istri. Nah nanti pas kita pakai kereta cepat menuju surga tanpa berhenti, ketemu sama istri di jalan. Bu, oi, bapak naon eta surga, ibu keur naon LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Apa kata bapak? Bari-bari ngageleung kareta teh bari cepat. Ibu keur naon LPJ, cek bapak naon hakan. Iya. Beres. Udah kasihin aja lah, rudet dah. So, leg teh LPJ. Terus sudah ibu bapak sampai surga, sudah berenang-renang, bapak nelfon ke ibu, "Bu, di mana, Bu?" Itu baru setari, baru beres ke surga. Iya, bapak kenal ngojai dong, bahagia tuh. Udah kita duluan ke surga. Itu. Jadi masya Allah ya, kita teh hidup bersama teh untuk apa? Untuk saling menjaga. Tolong Pak, jaga hati ibu Pak supaya tetap bersih, dan tolong Bu, jaga hati bapak supaya tetap sehat. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, orang-orang yang ada di sekitar kita, kecuali kita pulang kepada Allah dalam hati yang bersih, yang sehat. Dudi Mutakin meninggal, 100.000 orang mendoakan Dudi Mutakin supaya masuk surga, supaya diampuni oleh Allah. Diijabah tidak? Tidak. Kalau hati saya pada saat pulang masih tidak sehat. Saya baru beres marah ke tukang parkir. Lu parkir kan benar atau parkir, jadi nabrak, kelepak maut. Bersih atau kotor hatinya? Kotor. Ibu ngelihat bapak dari jauh, ya Allah, si Koboy Bandung, ayo nama saatnya nyangeyeng kamu. Dasar si buraung, kelepak maut. Kamana tah? Mangkaning ibu nusa komentar gitu mah. Bapak tahu nggak Pak, kalau bapak nyenyak tidur, ibu nyenyak tidur, bapak bangun ngelihat ibu sok komentar tara. Entenya biasa ngali. Tibra, itu unggul bapak mah. Tapi kalau bapak tibra, ibu bangun menatap bapak tuh. Menatap. Ya Allah, ya. Menikut coki. Iya. Sok tanyain dah bener tuh gitu komentar. Lagi aduh eta rorombeheun. Malah ada yang menyesal menatap suami itu. Kalau dulu jadi sama si Kang Rudi nggak akan gini hidup. Ayan gitu. Jahatnya perempuan tuh. Laki-laki mah kalaupun kesal sama istri nggak paling 3 kata lah. Ditatap istrinya yang nyenyak tidur. Hirup kene, gitu. Pondok, hirup kene dah 3 kata. Pondok kata laki-laki mah nggak pernah gibah. Itu. Kebayang tuh ketika ibu gibah ngomongin suami sendiri nggak ada yang negur, terus maut, kebayang tuh. Kerek si bemo. Apal bemo tuh? Apal sorana? Ente nyata siga kerek bapak. Eta bemo di setater. Aduh. Mun teu apal sora bemo berarti masih muda. Itu. Jadi ya Allah, hati-hati Bu, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan hati yang kotor. Oke. Siapa yang hatinya bersih itu? Ukurannya sederhana, bertauhid, ya kan? Ustaz bertauhid deh saya pahamnya. Sekarang yang mudah difahami saja. Pernah sakit hati? Pernah, oke. Pada saat sakit hati itu hatinya sehat sakit? Sakit. Pas sakit hati maut, surga neraka? Neraka. Allah tidak terima itu. Jadi ibu jangan pernah sakit hati. Bapak kawin di tong nyeri hati, antep. Tong nyeri hati. Tong nyeri hati. Mama, kenapa mama nggak marah papa bobogohan sama orang Margahayu Raya? Cek si mama teh buat apa mama marah papa bobogohan? Ya kan biasanya ibu-ibu mah amak marah kalau papa bobogohan teh, suaminya bobogohan. Moal amak. Papa kan lagi jalan ke neraka, go to hell. Mama mah tetap pengen ke surga aja, nggak akan terpengaruh. Kebaikanku tidak akan terpengaruh oleh keburukanmu. Tah eta. Ya, udah. Mama kayak kemarin ngelihat papa sampai caduaan. Nya papa, mama bahagia we papa sampai caduaan, namun sorangan menyupiran berarti. Beres. Jadi asik gitu ya.
hati orang yang sehat itu gitu. Asik weh. Pas suaminya pulang ada lipstik di pipinya, amak mual kan sehat. Tidak akan, keburukannya tidak akan membuat kita menjadi dosa. Bola api biarkan dia yang berpegang, tidak akan pernah kita tangkap bola api itu, silahkan. Kan itu ya, udah. Kasih tisu basah 7 lembar, papa sayang, hapus pipi pakai tisu. Tapi pakai tanah seetik, nah pakai tanah najisnya, nah beres. Itu kudu jadi tidak usah sok ayeuna mun ibu amek sama nah tadi pipi lipstik plok gaplok maut. Menyesal tidak menurang nu hirup, menyesal. Kalau dia yang hidup kita yang meninggal neraka moal mungkin kan itu. KDKM tekan sok lami di masjid, terus saya pulang nanti rada wanginya di mana pak beberes penguncian masjid. Oh dimaklumnya ku istri nate, dimaklum ku ibu teh. Pas hiji waktu pulang dari masjid malam juga sih, ngan perasaan tadi mah pakai sendal capit berem, ayeuna mah pakai selop berem. Aya kembangan, kira-kira digaplok moal bu, ngegaplok bapak moal bu, moalnya moal. Ih papa, eta sendal menisai kanggo mamala tukeran ngagebeg pasti. Allah. Atau pakai alasannya tadi itu ayah ieu cenah aya yang ketinggalan sendal saya hilang, ya udah pakai yang ada aja. Istri nggak usah pakai buruk sangka dan memikir yang tidak udah. Oh udah gitu lah, saya daripada sakit, betul tidak? Oh patuker ya udah, anjing janak di ke masjid bikin jeung takolkeun kana bogana. Geus aman. Jadi tidak usah dibawa riweuh. Usia kita sudah usia santai, kesalahan dia biarkan milik dia, saya tidak mau ketularan salah. Sepakat? Kalau Anda berbuat salah, saya marah, itu hati saya sedang dititip sama siapa? Hati saya dititip kepada. Nah ketika saya titipkan hati saya, sampai hati saya terbawa-bawa marah ketika dia salah, itu artinya apa? Saya tidak pernah memanage dan menguasai hati sendiri. Hati saya dikuasai oleh yang lain, sehingga orang lain salah, saya marah. Kalau hati saya milik saya, ketika ada orang salah, udah. Tadi saya keburu-buru, kebetulan lewat Ranca Bolang, saya ngebut, anu mentas, ngerem saya. Salah saya sih, mobilnya cepat di jalan kecil ya. Aduh, udah rusuh ka dia. Saya langsung, dan saya bukan supir angkot ya, jadi saya tidak ngogoblok-goblok. Goblok siapa? Itu supir angkot, saya bukan. Ya. Kan pas gini, ya Allah solehkan dia, jadikan dia ahli surga, solehkan dia ya. Mudah-mudahan dia engkau kayakan, sing benghar. Saya berdoa supaya dia jadi kaya, amin. Dah jalan. Kenapa nggak doa supaya sing benghar? Karena orang kaya mah nggak ada yang nyebrang. Bener tuh. Kalau kemana-mana lagi nyuruh, punten sok muntas, can benghar gitu, masih suka nyebrang. Ayo, pulen terakam mana berarti. Itu jadi udah doakan. Kenapa tidak kita isi dengan doa? Siapa tahu pas sing benghar maut. Itu. Jadi bersihkan, sehatkan hati kita, karena hati kita milik kita yang akan kita kembalikan kepada Allah. Sepakat ya? Udah, bereskan hati kita. Kemudian sikap kita berumah tangga. Sudah umurnya Kang, kita kumpulkan orang banyak. Sering-sering bersilaturahim untuk mengumpulkan orang yang mendoakan kita. Setuju? Kata seorang pensiunan bicara sama saya, Ustaz, aduh kenikmatan sudah berkurang, sudah dicabut oleh Allah. Ya, saya juga sudah merasakan begitu. Saya melihat yang muda-muda nih, Ima muda lahnya, pas sekretaris kayak muda, udah yang muda-muda. Apa yang saya ada di benak saya? Kutitipkan Indonesia padamu. Titip sing bener. Tugas saya sedang merintis jalan pulang. Saya sedang hati-hati untuk jalan pulang. Kenikmatan sudah dicabut? Sudah belum? Belum. Nikmat tidur kita ganti dengan nikmat tahajud. Sekarang tidak terlalu tibra kan? Nikmat mencari uang kita ganti dengan nikmat sedekah. Nikmat kuliner kita ganti dengan nikmat saum. Ya kan? Nikmat traveling kita ganti dengan nikmat silaturahim. Apalagi? Semua pindah ruangan. Sudah kita nikmati. Nikmat nonton film sekarang, menikmati pengajian, beres. Anggapnya nonton film, kan filmnya pengajian gitu. Seperti itu udah beres. Semua masih punya kenikmatan yang lengkap, masih.
Jangan macam-macam lah umur sakieu mah dording mesen steak. Saya pernah itu. Lagi diam di rumah anak saya datang. Apa? Ada cucu saya langsung noel teh senggol dong bos. Biasa incu minta duit ke akina teh gitu. Senggol dong bos kalem. Saya bilang gitu kan udah. Dia ngirim stick buat saya. Stick yang saya suka yang saya sudah tidak pernah datang lagi. Pak, nih kenangan. Bapak kan suka itu. Wes luar biasa. Dimakan dong itu stick. Tadi gayam. Komplit gigi saya. Nanti seket. Kenyotan ya. Beres sampahnya buang ngasih. Saya sudah tidak berani mengunyah, saya takut gigi saya rusak. Jadi udah kenyotan beres. Jadi sudah tidak pantas. Terus disuguhan suuk, diantep suuk saya makan satu. Ngunyahnya tidak di belakang, udah bisi kemau 6 di depan. Kata istri saya, aki-aki gitu. Ciri aki-aki ngagayam suuk di depan. Seperti itu. Kita sudah berusia untuk pulang. Selamatkan hati kita, sehatkan hati kita. Titip, jadilah cerita baik, cerita indah banyak orang. Kalau Bapak menjadi pasangan hebat, orang banyak gak tentang cerita tentang kehebatan Bapak? Akan banyak. Kira-kira orang yang bercerita tentang kehebatan Bapak dapat pahala gak? Dapat pahala. Sebarkan pahala itu dengan cerita indah rumah tangga kita. Iya. Jangan tiba-tiba pada KM kawin deui. Si ibu amuk-amukan di jalan, Allah sih ngurus masjid, jangan ngurus janda ya. Tugas DKM ngurus janda mah kan gitu. DKM mau kawe janda diriungkeun bisi nyasab di dia di masjid. Terus amuk-amukan kira-kira jadi cerita buruk tetangga nggak? Pada saat tetangga semua cerita buruk, mereka sedang menuai siksa atau menuai pahala? Siksa. Kita yang membuat mereka berdosa. Titip, jadilah cerita baik banyak orang. Paling tidak keluarga besar kita ya. Jangan jadi cerita buruk banyak orang. Kemudian pikirkan juga. Titip jaga rumah tangga, apalagi ini yang muda-muda ya. Jaga rumah tangga sebaik-baiknya. Buat apa? Ketika kita menjaga kebaikan rumah tangga kita, siapa yang beruntung? Saya. Saya beruntung sendiri menjaga rumah tangga saya. Siapa lagi yang beruntung? Guru-guru saya dari SD sampai perguruan tinggi semua untung. Karena saya yang sudah menjaga dengan sebaik-baiknya. Ilmu mereka yang membuat saya bijaksana. Dan siapa yang mendapatkan surga tanpa hisab? Kedua orang tua tercinta. Titip, jaga setua apapun kita, jaga rumah tangga kita sebaik-baiknya untuk menyelamatkan kedua orang tua kita mendapatkan surga tanpa hisab. Oh, tapi bapak saya mah kacau, kecuali musyrik ya. Bapak saya kacau, tukang gelut, da teu kaup aya jelema nu ngaliwat tajong. Bapak urang tah. Ya, kita aja jadi rumah tangga yang hebat. Insya Allah itu diselamatkan oleh kita, insya Allah. Ada orang berbuat buruk, antepkeun we. Tugas kita bukan merubah orang jadi baik. Bukan. Itu mah urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun meskipun dia sangat kamu cintai. Allah yang memberi hidayahnya, kan itu. Udah serahkan kepada Allah semuanya, beres. Cukup kita mengasih tahu, salah, guys. Nggak usah kita merubah dia jadi baik, mangga. Perasaan saya setelah saya ingat-ingat, tidak pernah nyuruh anak saya berbuat baik atau melarang anak saya berbuat salah, atau anak saya suruh sholat. Paling mengingatkan saya, sholat, dah itu aja. Sampai suatu saat anak saya sudah ngetik sepertinya bikin tugas di kampusnya, lagi ngetik, kayaknya belum sholat. Saya udah sholat. Saya masuk ke kamar anak saya, dek, belum sholat ya? Belum pak, bareng yuk. Saya udah sholat. Saya ingin sodakoh, ngajak dia sholat. Sajadah di mana? Tuh di lemari. Udah taruh dipakai biasa di mesin. Nah itu di lemari pak. Amparkeun. Ayo mau bareng nggak? Sok aja bapak duluan kagok Oh. Terus heureuy di pun anak teh. Anak saya heureuy. Salam pak kalau. Oh siap. Itu jeung salam kalau. Ya udah saya sholat. Beres sholat, serius saya sholat. Itu sholat saya bukan sholat wajib duhur, tapi sodakoh. Nilainya sodakoh. Sudah beres sholat, saya sholat sunat juga, sodakoh untuk memberikan pelajaran pada anak. Sudah beres seperti itu, saya ngomong sama anak saya, ada salam. Di Allah pak, lain malaikat pencabut nyawa rek datang. Pergi aja saya. Dia langsung ngorejat wudu, sholat dong. Nggak kudu jadi ngamuk kan itu. Beres meren, udah gampang itu.
Ingatkan istri, ingatkan suami. Ketika suami tidak saja memberi nafkah, ibu tidak usah amuk-amukan, Bu. Siapkan piring yang rapi di meja makan, tutup saji, tutup piring-piring kosong. Makan, na meja, pas dibuka kosong. Gening awan naon, meuli sorangan, beres kan? Nggak usah jadi mana sih nafkah, nggak usah. Rezeki dari Allah kok. Dan pahami, Bu, ketika ibu sabar dengan nafkah dari suami hari ini, insya Allah setelah suami meninggal, Allah akan menggantikan rezeki itu. Akan datang para malaikat menafkahi ibu. Eta. Ya. Jadi kesimpulannya, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta atau orang-orang sekitarnya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita. Sudah tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi kesal, tidak ada lagi marah. Punten masih perlu marah? Halo? Wahai ibu-ibu pemarah, masih perlu marah? Itu perlu deh. Bapak tiba-tiba bawa motor ke tengah rumah, terus ngebongkar motor di tengah rumah, marah jangan? Janganlah. Oh papa ngebongkar di sini? Iya. Ya udah, nggak apa-apa ya Maya. Kumadinya, kumsi, kumasia. Siapkan kopi, bisi kanggo ngalet. Sok aja. Dia bawa bensin, bawa minyak tanah segala macam, bau di tengah rumah, biarin aja. Mana yang lebih bahaya? Rumah yang bau atau ibu yang ngamuk? Udah, itu. Jangan kan rumah bau, penting saya ke surga, beres, udah. Kan gitu ya, udah. Dan mungkin Bapak juga akan hati-hati, jangan sampai Bapak menjadi penyebab kekesalan ibu. Bisi pas kesel, pas maut eta. Bisi. Ya. Diizinkan nikah kedua, istri saya nyuruh saya nikah lagi, tapi saya tidak ambil karena saya khawatir pas ada saat kesal pas maut gitu kan, bisi ada saat detik-detik tidak adil itu, terus pas maut saya nggak mau dia masuk neraka. Nggak, saya sudah mencari harta halal untuk menafkahi dia, masa harus rusak oleh amarah ya itu. Dan yang paling penting lagi yang saya takut kalau istri 4 Pak titip yang muda-muda nih, ngeri atuh, kebayang tuh umur panjang, 4 istri 4-4-nya panjang umur, liar tuh. Ayo nak diriung istri 4 lah lucu, engke. Diriung ku nini kan. Benar tuh. Bahaya. Terus saya lagi diam di pagar pagi-pagi, benar. Istri saya supaya tidak jauh-jauh saya kasih rumah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 di seberang jalan. Saya di depan rumah diam. Apa kabar semuanya? Kata istri opat. Cek istri tepat alaik, alhamdulillah, Allahu Akbar, kebayang tuh. Udah seperti itu. Terus istri saya ke 1 manggil, sini, aduh, jadi cangkeng. Tadinya mau tuh dah saya ngalengkahna. Kata yang bungsu, kata yang terakhir, sini saya pijitin, tuur, kasih 1. Cangkel lah, nggak usah. Terus saya hiji, dibuat cantik saja yang 1. Seperti saya punya motor bebek tahun 68 yang kuncinya di pinggir, mulus orsinilan, saya jaga, saya rawat itu. Akhirnya ditawar itu sama temen di atas 200 juta, kan kebayang motor baheula belinya ngan 150 ribunya. Ya, kurang lah 150 ribu rupiah. Enggak, masih puluhan ribu waktu itu. Itu luar biasa itu. Motor jadul, istri jadul rawat sugan anu nawar. Rawat ketop ngagores poles beres, udah rawatan ya. Kasih pertama turbo meh awet kan itu ya, oli na nu sae parabna nu bagus, kira-kira ngagurilap mah ngagurilap. Gampang kok membahagiakan istri, di samping di modalan juga dibahagiakan hatinya, inner beauty-nya akan indah. Bahagiakan saja. Cara membahagiakan istri, jangan ngasih password di handphone kita. 1, handphone terbebas buka di mana saja dan handphone hanya satu-satunya. Insya Allah istri bahagia. Nah, hubungannya dengan handphone artinya kita tidak ada apa-apanya, kan tidak ada salah kan itu. Seperti ada seorang bapak sebelum meninggal bicara sama anaknya, bapak titip buat kalian berdua, jangan pernah terkena matahari kalian dan jangan pernah nagih hutang. Hanya 2 amanatnya. Setelah lama bapaknya meninggal sudah lama, ibunya datang pengen nengok anaknya.
Anak yang pertamanya lusuh, kucal. Kenapa kamu hidup sampai hancur gini? Iya, banyak uang di luar, saya nggak boleh nagih kan. Jadi gimana? Dan saya nggak bisa keluar karena nggak boleh kena matahari kan. Ya udah gini hidup saya mengamalkan apa yang kata bapak. Anak yang keduanya ditengok juga, kenapa kamu bisa kaya gini? Iya, kamu memang suka nagih utang? Enggak, saya nggak pernah nagih utang karena saya tidak pernah meminjamkan uang. Kalau ada yang butuh saya kasih. Tapi kan nggak boleh kena matahari. Ya, saya keluar rumah sebelum subuh dan pulang ke rumah setelah maghrib. Jadi usaha saya maju kan itu. Nasihat yang sama bisa menghasilkan dua persepsi. Seperti sekarang ini apa yang saya sampaikan bisa saja menghasilkan dua persepsi ya, positif negatif. Ada yang ibu-ibu keluar dari sini kacau, si ustad ini tak kawin deh, kan bahaya tuh. Itu persepsi yang pertama. Persepsi yang kedua, bapak-bapak ngomong bener tak ustad teta kan. Lihat. Jadi ada dua persepsi, selalu ada positif negatif. Ada menghasilkan persepsi positif, ada yang menghasilkan persepsi negatif. Yang mudah-mudahan kita semua positif. Nggak apapun persepsinya, mudah-mudahan Allah ridho lah ya. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, menuju masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Itu. Sakitu rupina nu kepiatur, ada yang ditanyakan? Silakan, jangan sungkan kalau mau bertanya. Boleh. Yang tidak nanya pasti temikir gitu we atuh. Mahuleung nanya mah temikir pasti, dan nu mikir pasti nanya. Ustaz, tadi bilangnya istri kalau salah jangan marahin. Tapi kita kasih taunya gimana? Kesalahan itu. Misalnya istri punya kebiasaan masak peda di dalam kamar. Ekstrim. Wes tong kagok contoh tehnya, itu contohnya yang seru aja. Udah cukup ngingetin, mama salah nanti spray semua bau. Nggak apa-apa tuh pak, ya sudah. Selamat masak, kita tidur di luar di sofa kan beres, nggak ada masalah. Terus misalnya dia gaul sama laki-laki lain misalnya, cukup kasih tahu hati-hati mah, godaan setan ada loh. Dah, nggak usah pakai melotot. Woi, iya, yuk cekek, jangan, nggak usah. Saya pernah pergi ke kantor, kebetulan saya tidak bisa keluar rumah. Kenapa tidak bisa keluar rumah? Karena tetangga saya nyimpan mobil persis di gerbang pintu saya. Jadi mobil saya nggak bisa keluar. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun pak. Nggak pernah saya tegur. Mobil keluar tuh pada saat kosong aja. Jadi pada saat kebetulan mobil saya di dalam, dia parkir lagi, udah saya nggak keluar lagi. Sampai saya pindah rumah dari situ. Kata tetangga saya, nih manusia paling irit, kemana-mana kena angkot gitu. Akhirnya saya ngaku, bukan pakai angkot kang. Kenapa emang? Kahalangan wae mobil aku nu ente. Ngegebek dia kaget. Damai, ya kan? Perlu saya marah sama tetangga? Enggak lah, mungkin Allah sedang nyuruh saya silaturahim dengan penumpang angkot lainnya kan itu. Beres. Pulang ke rumah tuh ada benteng. Di depan benteng tuh mobil kan parkir di carport tuh. Ini bentengnya kosong ke sana. Halaman belakang. Pas saya pulang bentengnya udah rubuh. Mobil saya waktu itu Safari pak, VW Safari kan dipencet tanpa kunci kontak, maju jebret. Pas datang, Umi, naon ya tembok? Itu si kakang tadinya tatar mobil nabrak, tetangga gara rewaseun. Oh, ada tukang tembok butuh uang ini. Oke, mundurkan, beres. Sekarang anak saya apik sekali pakai kendaraannya dia. Itu. Suatu saat anak saya yang bungsu ngegoresin mobil ke tembok, padahal mobil baru seminggu 2 minggu. Ngegores atau mobil anyar. Pas saya pulang, siapa ini yang pakai? Saya pak, karena nggak pernah kena marah jadi nggak gampang untuk ngaku dia kan. Tapi kalau rajin marah mudah hese ngaku nanya. Siapa yang pakai? Saya pak. Oh, antar. Kemana pak ya? Ke bengkel lah. Bawa ke bengkel konvoy. Udah sampai di bengkel tawar. Karena saya nggak pakai asuransi. Tawar udah. Ih pak, mahal ya pak ya? Iya. Nuhun ya. Bengkelnya jadi punya uang gara-gara mobil kita. Kamu berbagi namanya itu. Ulang. Sampai sekarang dia apik betul pakai kendaraan. Jadi apa yang kita perbaiki hari ini harus memiliki dampak positif 20-30 tahun ke depan. Saya pergi umroh, di rumah saya di carport tuh ada keran, ada selangnya buat nyuci mobil. Mobilnya di sebelah situ. Anak saya iseng, isi bensin bocah kecil-kecil, isi bensin masukin, itu cair karena tangki. Beres. Pas pulang umroh saya start mobilnya kan hidup, masih ada di apa selangnya mudahnya, terus udah sampai ke depan, udah jauh keluar komplek, mogok. Aduh,
starter nggak bisa. Saya buka, saya cium, cai, pinggirin aja, udah pakai beca pulang. Besoknya saya bongkar, tangkinya kuras, beres tuh. Mental anak saya rusak nggak? Enggak tuh, aman aja. Coba mana? Hari mana itu cai beda, lagu kasar. Itu kira-kira anak sekarang dendam nggak sama saya? Alhamdulillah anak saya merdeka, hidupnya merdeka. Saya biarkan dia seperti pohon tumbuh di hutan. Tumbuh. Kami menjadi tanah yang subur buat mereka. Ujungnya pohon ini tetap akan mengejar matahari. Sepakat? Udah, itu aja. Dan akhirnya satu saat ke menantu juga gitu. Sampai saya bahagia sekali ya, menantu nulis di status Facebooknya, mertuaku motivatorku, terima kasih Allah. Coba Edun teu kumitatu tah. Pan aya minantu nu nulis kacau itu aing itu pae-pae. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Itu. Baik, ada yang lain? Iya. Betul. Tapi mungkin dari pihak suami juga atau dari di sini pasti yang marah tidak boleh membuat kesal. Nah itu kalau kita kan pasti ada memberitahunya gimana? Oke. Kan nggak boleh memberitahu apa kita itu istighfar. Iya. Boleh aja istighfar we di depan mulut dia. Astagfirullah. Sok garut teh ayeuna di dinya tah. Oke, jadi gini. Oke. Sama kok semua juga gitu. Saya pengen tidak marah, tapi dia selalu bikin gara-gara kan gitu ya. Pertanyaan saya, apakah untuk saya paling tidak kalau saya ngomong gini, kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya nggak ingin orang lain bikin gara-gara? Saya nanya sama diri saya, emang saya siapa? Saya raja? Bukan. Saya pangeran? Bukan. Saya orang hebat? Bukan. Terus siapa saya sampai harus dihargai? Enggak, saya bukan siapa-siapa. Terus ada orang salah, oh memang hak dia. Salah. Ketika saya menganggap diri saya raja, sedikit aja orang berbuat salah, saya marah. Ketika sedikit saya ada kesombongan pada ibu, suami bikin gara-gara, ngambek. Itu udah kumaha Ustaz, gara-gara nanti anger dasar gua eta teh. Harita pulang dia pakai selop kembang-kembang. Kamari mah Ustaz dia buka baju, kaos sangsangna aya renaan. Terus pabeli, aduh gimana? Biarkan saja dia ke neraka sendiri. Emang suami ibu punya ibu bukan? Gini, suami ibu milik ibu bukan? Bukan. Anak milik ibu bukan? Bukan. Amanah. Amanah itu untuk apa? Untuk kita jaga. Ya, tapi amanah itu pertama untuk kita jaga. Bisa juga amanah itu adalah trainers yang akan melatih kebijaksanaan dan kekuatan mental kita. Ada anak nakal, wah terus aja anak nakal. Setelah ibunya meninggal, soleh aja anak teh. Ada yang gitu? Ada. Suami buraung setelah ibunya meninggal, istrinya meninggal, bager weh. Ada yang gitu? Jadi untuk siapa nakalnya anak, nakalnya suami itu? Untuk melatih ibu agar ibu bijaksana. Sepakat? Jadi kalau ada yang tidak asik di rumah, pelajaran pertama, udah masuk lagi, ada lagi anger gitu kalau kelakuan. Yang kemarin belum lulus berarti sekarang saya harus diuji lagi, kan beres? Bahagia bu, kita ujian terus sampai akhirnya makin bijaksana. Karena kesalahan orang lain adalah trainers yang akan melatih kita untuk menjadi manusia yang bijaksana itu. Jadi tetap kita tidak boleh marah, ya atur aja. Tapi tetap dia bikin salah bae, mereka pinarakaeun mah kan itu. Nanti ibu dengan bapak ke neraka bareng nggak? Ke surga bareng nggak? Enggak. Masing-masing atau pasangan suami istri? Masing-masing lah. Rasulullah bilang nanti suami ketemu sama istrinya di sana. Itu hadis itu untuk laki-laki yang nggak mau nikah. Wah tuh lo mau ke pemajikan kayak kumaha bidadari kan gitu ya. Akhirnya mereka menikah. Itu ajakan Rasul, caranya luar biasa. Rasul bijaksana sekali. Tapi nanti bareng nggak ke surganya? Masing-masing lah. Tenang pak, bidadarina mau anu iya pak, kalem. Aing nu ieu deui marudat atuh. Seperti ini. Seperti apa namanya? Dayakolot kan banjir ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di surga itu mengalir air-air di dalam sungai-sungai di dalamnya.
kekal di dalamnya, mengalir sungai dan kekal di dalamnya. Apa kata orang Dayakolot masuk kebanjiran? Aing mau ke surga. Banjir deui itu. Di sisi susukan, di dia susukan, di itu susukan. Bukan itu, ada maksud lain. Jadi Pak, baik-baik sama istri sekarang Pak. Sing bager kepada istri, sing bager. Udah sesekali nurut apa yang dia inginkan, berikan kebahagiaan kepada dia dengan cara kita ikut apa yang saran dia. Kan itu. Kenapa harus baik? Supaya nanti bidadari di surga hadir untuk kita. Itu tuh datang Pak Asep urang kawaluyaan. Ayah Pak Asep. Pak Asep. Itu Pak Asep datang tuh orang kawaluyaan, kata para bidadari, bring aja ke Pak Asep. Oh, bidadari darah rata. Laki-laki baik kan itu. Tuh si Pak Ahmad. Ulah. Ayah Pak Ahmad. Mana Pak Ahmad? Ayah. Itu Pak Ahmad ulah. Ih, amit si Pak Ahmad mah galak si orang bu. Kayak bidadarinya ngajaruhan kan gitu ya. Percuma tuh. Nikmat luar biasa, rumah besar tapi nggak ada bidadarinya, asa tiisen kan gitu. Tapi nggak gitu bayangannya. Tapi yang jelas tidak bisa dibayangkan. Sing bager pada istri supaya bidadari datang ya, seperti itu. Jadi nanti di surga bidadarinya beda wanita lah, tidak berperasaan. Maka ada dari tetanggaan ini, laki-laki sama perempuan tetanggaan, TK bareng diantar sama ibunya teh, SD, SMP, SMA bareng satu sekolah, perguruan tinggi bareng di Pajajaran, lulus bareng, udah gitu teh ngelamar nikah we, kabayang tuh di TK langsung rumah tangga, tetanggaan itu. Terus setelah 20 tahun 15 tahun rumah tangga, si istrinya ngadoa, ya Allah jadikan saya dan suami saya bersama mendapatkan surgamu. Sampai suaminya nanya sama saya, aminan ulah. Nah tadi aminan kan ke surga manya bareng dari jeung si eta. Egois perempuan mah, bayangkeun ti TK kudu bareng nepi ka surga, rudet teh sih perempuan. Berikan kepada kami kebebasan wahai penjajah. Imperialis men itu bebas pisan. Dan perempuan tuh punya kadang-kadang suarana, aduh ya Allah mah, kalau papa meninggal mama mau gimana ya? Mama mah kalau ada rezeki ya nikah lagi, meureun pada rumah segede gini mau gimana tuh. Oh ya, eta teh jeleb ke hati suami teh. Ya udah tuh papa doain ya, mudah-mudahan papa mama dapat pasangan pengganti papa yang baik, soleh, dermawan, enakeun, kasep. Pokoknya mama lebih bahagialah daripada sama papa. Apa kata istrinya? Tanpa perasaan teh, amin. Gitu. Nangis nyeri itu. Simple. Amin. Balik si istrinya yang nanya, kalau mama meninggal, ya papa ge meureun siga mama, we meureun da sama siapa yang ngerawat papa? Da papa mah enggak bisa ngerawat diri. Kawin nya da didinya mah kawin urang can maot geus duakeun pae. Salah lalaki mah tong ngobrol lah pokona. Salah ngobrol jeung si eta mah geus. Hese itu. Jadi ya udah kita bijaksana sajalah ya kepada istri mah. Akibatnya banyak suami yang malas ngobrol sama istri. Ah, kopi? Gelas cangkir? Nya gelas we nya. Gula anu lah. Bener ham dah malas ngobrol teh. Bawa we sateko. Bisa. Itu suami kunon malas ngobrol, sering dicarekan, serba salah gitu kan. Itu serba salahnya laki-laki sampai akhirnya. Banyak nggak laki-laki tukang bohong? Sebetulnya lebih banyak perempuan bohong, tapi karena kita tidak pernah nuduh, jadi perempuan nggak ada yang bohong. Ada orang mah tara nuduh kan gitu. Tapi perempuan rajin nuduh. Banyak nggak laki-laki tukang bohong? Banyak. Kenapa banyak laki-laki bohong? Karena banyak perempuan bertanya. Di mana? Di kantor. Alila macet di mana? Bundaran mana? Cangkel tuh. Cek urang mah saya datang subuhan beres kan. Teu kudu ngalilir diri kan gitu ya. Eta teh kan ngalilir diri, bener tuh. Subuhan ya papa sayang pulang suami 2:30 malam subuh. Udah, papa baru datang. Iya mah mama udah beres tahajud. Oh, calik bager. Jangan tidur dulu. Tanggung sholat subuh nanti kesiangan. Ngopi dulu. Cokocekeun 3 cangkir tah sayang. 3. Teu nganggo gula, tah yang ini pakai gula, yang ini sianida. Mangga. Leg-leg mun rek paeh nu ieu tah. Geus. Teu kudu begadang rek paeh mah ieu we geus. Tuh, beres tuh. Enggak usah pakai marah. Pakai kejenakaan saja.
Ketika suami bobogohan deui ternyata kekasihnya dilihat pakai hayo we pakai kerudung ungu misalnya. Si kabogohna teh, ih kok violet aja sih? Ibu beli kerudung violet, cobaan di rumah. Mama kenapa biasanya mama pakai hitam? Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih abu-abu. Sekarang kenapa violet? Kelihatannya banyak laki-laki suka deh sama kerudung-kerudung warna begini. Aku coba pakai, mudah-mudahan mama papa suka. Kira-kira karena hatena jelek tuh sih. Alah, sekapanggi. Kan gitu. Ibu teh kan karena Mercy ngelihat kabogoh suamina karena Vario. Ibu ngajak beli ke showroom beli Vario. Suaminya datang, mama itu Vario siapa? Punya mama. Kenapa? Kelihatannya wanita aktif pisan dah yang karena motor teh. Mama mau coba pakai motor. Soalnya banyak laki-laki yang ngomong suka ngelihat perempuan pakai motor. Ngagubrak tuh sih suamina. Kelo nyahon. Kan bahaya itu teh. Udah nggak usah pakai marah ya. Ternyata ditoong pergi ke rumah makan, pas pergi ke rumah makan hayo we jeung ceker hayam. Masak tong asa-asa ceker hayam satelebug beres. Itu dan di usia ini jangan bikin gara-gara. Udah usia yang tidak perlu lagi merenovasi rumah, cukup memperbaiki saja kalau rusak. Dor 5 rumah dibikin 3 lantai. Jang naon. Kalau sudah 3 lantai kira-kira di usia rentan nanti kataikan mah. Oh cicing dihandap. Saya pernah itu datang itu ke rumah temen 2 lantai 3 lantai Pak buat anak-anaknya, sekarang udah pada di luar negeri anaknya. Dua lantai di atas nggak diisi. Kang sehat? Alhamdulillah. Si Haji kemana we gitu. Ini lega ini. Aduh. Saya nyusah sapu nage capek. Saya ngebayangin kalau orang kaya gede rumahnya, pintu depan Cicahem, pintu belakang Ciberem, kebayang tuh sih. Kumaha beberesna eta. Mukaan pantot di subuh ke maghrib, nutupan di maghrib ke subuh, kebayang Pak. Itu rumahnya besar Pak. Waduh si abah yang rumah gede tuh, saya ngebersih karunya si emak cenah kitu. Hari di luhur sahabah, kosong terus satu dia sian ku satu. Juri gue cenah kitu. Sedih tuh. Rumah buat usia kita Pak 30 meter cukup, ruang tamu atau ruang tengah sama, dapur tempat makan sama dengan ruang tengah, kamar mandi, kamar tidur, udah nggak usah gede-gede, bener tuh Bu, metong heseng ngurus, kecil rumah mah, halamannya 2 hektar, nges, ini jangan sasapedahan atau misalnya pakai kursi roda atau balapan jeng sini nih duaan, mama balapan, iya kan resep bener, gitu, nggak usah, nanti juga kalau ada cucu datang anak camping di halaman beres lah, itu ya. Jadi sudah urusan dunia kita tunda, kita simpan, kita sekarang bersihkan hati kita, luaskan silaturahim, perbanyak saudara-saudara kita yang memberikan kesempatan kita mendapatkan doa dari banyak orang ya. Sehatkan hati kita sesehat-sehatnya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang Allah ridho sehingga negeri ini menjadi bangsa yang negeri yang baldatun tayyibatun warobun ghafur. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua pada saat memilih sehingga semua paku kita dituntun oleh Allah untuk mencoblos gambar itu. Yang dicoblosnya boleh yang mana? 1 atau tilu boleh. Jadi yang dicoblosnya 1 atau tilu? Kumaha tuh nerangkeunana hese atuh dah. Pokoknya gitu, saya tidak memilih 1. Tapi saya dapat sebutan Abah dari cucu saya. Jadi pokoknya malah demi Abah, akhirnya saya pilih Abah gitu aja. Saya tidak pernah bertanya cari yang paling sedikit keburukannya. Itu 3 calon hararebat tuh. 3-3-nya hebat tuh. Hebat. Kenapa hebat? Urang mah teu jadi, bener tuh. Urang teu jadi naon mun ngagogoreng batur kan, semuanya hebat. Saya tidak akan pernah bertanya siap mencari yang paling sedikit keburukannya. Saya ingin menyatakan mari kita cari yang paling banyak kebaikannya. Dari sudut positif, dari sudut negatif kita berbicara dari sudut positif. Kita cari siapa yang paling banyak kebaikannya itu. Demikian juga kepada istri Pak, temukan kebaikan-kebaikan istri. Laki-laki yang hebat tadi saya sampaikan adalah laki-laki atau wanita manusia yang hebat adalah manusia yang mampu menemukan kebaikan dari anugerah yang Allah berikan pada dirinya. Safety tank hebat tidak? Kotor. Tapi hebat tidak? Suatu saat tidak punya LPG?
Safety tank bisa jadi alternatif untuk menghidupkan kompor kan gitu. Udah, asal jangan selang langsung dari safety tank ke kompor. Dari selang masuk dulu galon, setelah masuk tabung baru keluarkan lagi selang ke mana? Ke kompor, baru nggak akan meledak gitu. Ya, itu. Jadi Masya Allah ya luar biasa, saya pikir kalau kita mampu menemukan kebaikan, kita akan bisa tentram, hidup tenang. Ya, kalau Bapak punya istri boros, Pak jangan sedih. Alhamdulillah dia mempercepat proses masuk surga. Ya. Gancang maihan aing. Nah, pokoknya mah lebih banyak tabungan kita di surga. Kalimat terakhir dari saya, kalau syarat masuk surga itu kita harus punya 10 kg kebaikan. Sementara umur saya ke depan masih 3 tahun lagi, misalnya itu terlalu lama meren, atau 1 jam lagi, oke 5 tahun lagi. Dari sejak akhir balik sampai akhir hayat saya hanya bisa mengumpulkan 1 kg kebaikan. Berarti kurang berapa kilo? 9 kilo. Kalau kita masih kurang 9 kg kebaikan, kira-kira dengan usia hari ini sampai kematian, cukup nggak waktu kita untuk mengumpulkan 9 kg itu? Catat, perbanyak kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada banyak orang, tahan marah kita di rumah kita. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan besar. Sakitun nukapihatur, hapunten kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, berdoanya sudah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul nuhun para ustaz di takhir karena wajangan mudah-mudahan ini tidak diprotes sama ibu. Ini satu titip sepulang dari sini, kalau ibu dengan bapak hadir saat ini di sini, pulang jangan diskusi tentang si ceramah ini. Ya, kita ambil sarinya, maknanya supaya kita masing-masing berkeluarga ini bisa saling mengerti suami istri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayong aya kenangan hayong di foto sadaya Pak Ustaz. Ibu-ibu majelis taklim ya. Ibu-ibu majelis taklim mah khusus jadi DKW. Satu, dua, tiga. Tadi nyebar sarankan. Satu, dua, tiga. 3 Kasih tahu jangan mau pulang kan? Siap. Guys, terima kasih belum. Sebagian boleh, duduk boleh. Di bawah boleh, saya dapat. Diingatkan kepada para jamaah untuk tidak terlebih dahulu pulang ke rumahnya. Setelah sholat berjamaah, kita dilanjutkan dengan makan siang. Sekali lagi pada para jamaah diimbau untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena setelah sholat berjamaah kita makan siang bersama. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Piring ada, masih ada. Pak, punten Pak.
Ayo makan. Ibu lah. Kayak tiap pertemuan seragamnya wah beres nembak pakai rangun kaki kecil tinggal itu gerak dulu teh